bisa sih ini nggak bisa kalau kita nggak ngebahas tentang kasus ini men, karena kasus ini benar-benar masih fresh kawan, baru aja terjadi beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu gitu kawan. Lu bayangin kawan, ada 3 wanita di Argentina yang dieksekusi mati atau dibunuh sama salah satu geng narkoba lumayan besar lah di Argentina. Dan kejadian ini itu di live-in, maksudnya disiaran langsung kawan. Jadi udah kayak di live gitu kan, di live terus 3 wanita ini yang masih mulus, masih muda, dibunuh sama mereka kawan. Gimana yang nggak bikin geger otak coba yang dengar kasus ini coba. Sebelum kita masuk ke ceritanya kawan, gimana nih kabar kalian kawan? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya kan. Harus sehat, semangat buat kalian yang lagi kerja gitu kan, yang lagi nganggur juga semangat. Nggak bercanda, yang nganggur cari kerja men, bikin malu keluarga lu cok. Cari kerja, jangan bikin malu keluarga, jangan bikin malu tetangga gitu ya kan. Ya seperti biasa balik lagi sama gua di channel gua di Elmos Wower ini, dengan gua Moses Wower gitu kan. Dan dengan kosan gua yang sepi dan pada malam hari ini, minta maaf kalau mungkin ada sound-sound yang agak ya mengganggu gitu, karena ada lagi acara lagi gitu di samping atau di belakang kosan gua ini gitu kan. Nah seperti biasa malam ini gua akan memberikan satu cerita yang benar-benar masih fresh kawan, baru aja terjadi bulan lalu tepatnya kawan. Jadi jangan sampai kalian skip video ini kawan, kalian harus dengar ini karena kisah yang masih fresh, oke? Jadi jangan lupa siapin pot kalian, makanan, minuman, rokok, kopi, apapun itu, dan shut your mouth and listen my voice. Awal mula cerita ini terjadi kawan adalah pada bulan lalu, di bulan September kawan. Benar-benar masih bulan lalu banget, masih fresh lah pokoknya. Tepatnya pada 19 September 2025 tahun ini, benar-benar baru bulan kemarin nih. Nah ada 3 perempuan yang tinggal di Argentina. Mereka tepatnya itu tinggal di kota namanya itu La Matanza di Argentina lah. Nah 3 perempuan ini, mereka bernama, yang salah satunya itu adalah Morena Verdi, yang satunya bernama Brenda del Castillo, dan yang satunya itu adalah Lara Guiteres kawan. Dan mereka ini masih muda-muda banget. Si Morena sama Brenda ini itu masih 20 tahun. Terus si Lara ini masih 15 tahun. Jadi benar-benar masih perempuan parubaya. Pokoknya masih muda lah pokoknya. Nah ceritanya kawan, mereka bertiga ini, mereka itu diundang lah ke salah satu acara gitu kan, yang ada di Florencio Varela. Nah di saat mereka diundang itu, ternyata pas waktu setelah kasus ini terjadi kan, ternyata itu mereka itu diundang karena dari info mengatakan kalau di saat mereka menghadiri acara itu mereka akan dapat duit. Lah kok bisa dapat duit? Nah jadi ternyata kawan, si 3 perempuan ini, mereka itu kayak bisa dibilang mereka melakukan hal itulah. Mereka kayak pelacur atau gitulah pokoknya. Buset anak-anak muda sekarang. Nah jadi ceritanya di malam itu mereka itu pergilah di malam pada tanggal 19 September ini, 19 September 2025 ini. Nah mereka itu pergilah, mau pergi keluar gitu kan. Nah pas mereka mau pergi keluar itu, mereka dijemput sama van putih. Nah pas dijemput gitu kan ya, tanpa pikir panjang langsung masuk lah kan ya, karena kan yang mereka tahu ya aman-aman aja, dan mereka kan dapat duit dari acara ini gitu kan. Nah setelah masuk kawan, buset, nah inilah awal cerita kematian dari 3 wanita ini kawan. Setelah masuk, setibanya mereka di pesta kawan, ternyata semua itu dibohongi lah sama si orang yang mengundang mereka ke acara tersebut. Kasus ini bermula kawan karena pada malam itu, di saat 3 perempuan ini mereka pergi, mereka itu ternyata hilang kabar kawan. Jadi setelah kayak 24 jam gitu kan, mereka nggak ada kabar, karena ya orang tuanya kan panik gitu kan. Mereka dihubungin nggak bisa, di chat juga nggak bisa, jadi otomatis panik lah ya kan. Nah akhirnya pun orang tuanya pun nelpon sama polisi, pak tolong dong, anak saya hilang, sama ada sepupunya dan satu temannya juga hilang. Udah saya hubungi tapi mereka nggak bisa dihubungin gitu, nggak aktif lah sama nomor mereka. Nah akhirnya pun polisi turun tangan kawan. Di saat polisi turun tangan, apakah ditemukan? Enggak kawan, mereka nggak langsung ditemukan. Benar-benar nggak ada jejak sama sekali kemana 3 perempuan ini pergi. Setelah pencarian besar-besaran kawan oleh pihak polisi gitu kan, sama sekali mereka tidak menemukan jejak atau bukti kemana 3 perempuan ini hilang kawan. Berhari-hari mereka cari kawan, tapi tidak menemukan bukti-bukti atau jejak kemana 3 orang perempuan ini pergi gitu kan. Nah setelah beberapa hari setelah kejadian kawan, sebuah video muncul di media sosial kawan, yang bikin satu Argentina itu geleng-geleng kepala dan bikin shock. Jadi di video itu menunjukkan kawan,
Jadi ada salah satu geng narkoba di Argentina, mereka itu menyebarluaskan salah satu video di mana mereka mengeksekusi 3 perempuan tersebut, dan itu di live gitu. Jadi kayak disiarkan langsung, terus di screen recorder mungkin kan, terus dikirim ke media sosial. Buset dah. Dan benar-benar ngeri pak, gue mau ceritanya ngeri banget pak. Di dalam rekaman tersebut kawan, ada satu bos dari geng narkoba mereka itu mengatakan kayak gini, "Inilah akibat karena telah mencuri barang narkoba gua." nah jadi ternyata motif dari pembunuhan 3 perempuan ini, ternyata mereka itu dituduh, dari infonya sih seperti itu, mereka itu dituduh telah mencuri narkoba dari si bos geng narkoba ini. Jadi mereka kayak ditipu lah gitu untuk ikut satu pesta, ternyata itu jebakan lah buat mereka, dan akhirnya mereka dibunuh di tempat itu juga kawan. Nah, dan paling parahnya lagi di dalam rekaman itu kawan, apa yang dilakukan sama geng narkoba ini sama 3 perempuan ini kawan. Pertama kawan, yang ditunjukkan sama video itu kawan, mereka itu dipukul, terus kukunya dicabut. Buset dah, kukunya dicabut, gua udah ngilu aja dengernya cok. Terus bahkan mereka dicekik. Nah tapi ya dari info pun cuma seperti itu gitu kan. Nah di mana salah satu ayah dari korbannya yang bernama Brenda ini itu ngomong, karena kan pas waktu di live itu kan sempat diliatin juga kan si muka dari korban-korbannya itu kan, dari 3 perempuan ini. Ayahnya itu sampai bilang, ayah si Brenda ini bilang, dia itu sampai nggak mengenali muka si Brenda, si anaknya sendiri gitu cok, karena saking hancurnya muka si Brenda ini gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau cuman kayak sekedar dicekik atau gitu, pasti kan dibantai-bantai sama geng-geng ini kan, anjing lah. Setelah rekaman itu pun mulai menyebar kawan dan menjadi viral gitu kan ke media sosial, 5 hari setelah kejadian itu kawan, baru 3 jasad perempuan ini ditemukan terkubur di salah satu halaman rumah yang berada di Buenos Aires kawan, Argentina. Nah akhirnya pun karena kejadian ini, warga di Argentina pun banyak yang demo lah, banyak yang turun ke jalan gitu kan, terus membawa-bawa kayak baliho-baliho yang ada gambarnya 3 perempuan ini kawan. Nah dan mereka menyebutnya kasus ini adalah kasus narco femicide kawan. Nah dengan begitu akhirnya warga-warga di Argentina itu menggugat lah pemerintah di Argentina kalau harus lebih serius lagi untuk melindungi perempuan, apalagi bisa dibilang perempuan-perempuan yang berada di daerah-daerah miskin lah. Jadi kayak mereka takutnya perempuan-perempuan di daerah miskin itu menjadi sasaran empuk bagi geng-geng atau komplotan-komplotan narkoba ini gitu. Sampai nih kawan, ada salah satu kakek atau opa dari salah satu korban nih kawan yang mengatakan, nah di info sih nggak bilang dari kakek ini, dari kakek korban siapa gitu kan, dia itu mengatakan kalau tindakan yang dilakukan sama geng narkoba ini itu mereka pun nggak mungkin bikin sama binatang kawan. Jadi lo pikir aja sebrutal apa mereka lakukan itu atau mengeksekusi 3 perempuan ini, bahkan di binatang pun itu nggak mungkin mereka bikin cok. Polisi pun akhirnya bergerak cepat kawan, karena kan masyarakat udah pada demo tuh, udah pada hektik gitu kan. Akhirnya polisi bergerak cepat untuk mencari orang-orang yang terlibat sama kasus pembunuhan ini kawan. Nah akhirnya beberapa saat kemudian setelah pencarian, dapatlah 9 orang yang terlibat dalam kasus ini kawan. Nah itu termasuk yang mengeksekusi, dan juga ada orang-orang yang mereka itu adalah bagian yang membersihkan TKP gitu. Jadi di saat pelaku-pelaku ini mengeksekusi korban itu mereka bagian yang ngebersihin, jadi kayak mereka menghilangkan jejak gitu kan, tapi ya berhasil ditangkap. Tapi yang paling parahnya lagi ini kawan, bos dari anggota geng mereka ini itu belum ditemukan. Dan bos mereka ini itu adalah orang Peru yang berumur 20 tahun men, masih 20 tahun. Lu 20 tahun ngapain men? Gua 20 tahun masih main-main biasa aja, ini 20 tahun udah jadi mafia dan pembunuh cok, buset dah. Nah setelah itu pun dari nama si pemuda ini itu bernama Little J kawan, atau Little G kawan. Nah setelah beberapa hari pencarian pun pada akhir September lah kawan, nggak lama lah dari kasus itu, karena polisi kan bergerak cepat kan, si Little J ini pun ditemukan bersama si tangan kanannya Little J ini tuh, mereka itu berada di Peru kawan, dan akhirnya mereka pun ditangkap. Nah setelah kasus ini muncullah debat yang lumayan panjang kawan, karena polisi itu bisa dibilang itu mereka menyalahkan Instagram atau Meta gitu kan, karena
mereka bilang itu siaran itu berlangsung di Instagram, tapi dari pihak Instagram itu mereka menolak karena mereka bilang sama sekali mereka itu nggak melihat rekaman tersebut itu siaran langsung itu mereka siarkan langsung dari Instagram gitu men. Dan kasus yang terjadi ini kawan akhirnya menimbulkan luka yang cukup serius bagi warga Argentina lah kawan, dimana dari 2012 ternyata udah ada hukum khusus tentang femicide ini, tapi nyatanya ya kekerasan terhadap perempuan itu masih tinggi. Dan akhirnya aktivis menuding pemotongan dana sosial yang membuat perempuan di daerah miskin makin rentan, karena ini membuat peluang lah bagi geng narkoba yang menjadi gampang banget untuk memanfaatkan situasi itu kawan. Nah akhirnya tragedi Morena, Brenda, dan Lara ini jadi simbol baru perjuangan melawan kekerasan gangster di Argentina lah kawan. Yang menjadi pertanyaan sekarang kawan, apakah dengan ditangkapnya geng yang udah melakukan ini, yang kasus ini gitu kan, apakah menjamin Argentina itu menjadi aman gitu kan, atau malah ini menjadi salah satu titik balik untuk Argentina itu memperbaiki lagi sistem keamanan mereka gitu ya. Dan ya itu aja ya kawan untuk kasus kali ini. Lumayan lumayan ngeri juga gitu kan di saat gua baca tentang kasus ini. Coba deh kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kasus ini kawan gitu ya. Dan ya gitu aja, minta maaf kalau mungkin ada salah-salah kata atau mungkin ada info-info yang kurang jelas gitu kan. Coba deh kalian koreksi gua di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat berguna buat gua, oke? Dan ya kalau kalian suka video-video yang atau konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan share juga gitu ya kan, biar teman-teman kalian bisa tahu kasus terbaru gitu kan ya. Dan oke gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye.